Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Azizah Wulandari dalam pelajaran Shorof kelas 7 pertemuan ketiga ya. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita lanjutkan untuk pembahasan Shorof kelas 7. Ya, sebelum kita masuk ke materi ya, strategi untuk menguasai, untuk mempelajari shorof ya. Di sini Ibu Azizah akan menjelaskan bahwa kalian harus rajin dalam membaca, mendengarkan ya, dan memahami dari materi, kemudian nanti harus menghafal ya, dan juga banyak-banyak latihan ya. Jadi membaca, mendengarkan dan memahami, selanjutnya menghafal, lalu latihan, banyak-banyak latihan. Ya. Materi selanjutnya yaitu adalah mengenal tasrif al-kalimah. Apa itu tasrif al-kalimah? Adalah mengolah ya, mengolah kata dari suatu bentuk menjadi beberapa bentuk lain ya, berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Nah, dalam tasrifan kalimat metode Krapya ya, shorof metode Krapya, kita akan mengenal 8 istilah sigot ya. Akan mengenal 8 sigot. Yang pertama adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Yang ketiga adalah fi'il amar. Yang keempat isim masdar, yang kelima isim fa'il, keenam isim maf'ul, kemudian isim zaman, dan juga yang terakhir adalah isim makan. Ya, ke-8 sigot ini kalian harus mengenal betul, harus menghafal betul istilah-istilah ini, karena istilah-istilah ini akan senantiasa kita pakai dalam pembelajaran shorof ya. Nah, kita perdalam apa itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi merupakan kata kerja ya yang telah dilakukan. Jadi kata kerja dalam bentuk lampau ya. Selanjutnya ada fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Jadi saat ini sedang dilakukan atau akan dilakukan ya. Ada juga fi'il amar. Nah, fi'il amar di sini adalah perintah. Jadi kata untuk memerintah, kata kerja untuk memerintah. Jadi ada 3 fi'il di sini, ada fi'il madhi, mudhari', amar. Fi'il madhi adalah kata kerja telah dilakukan. Yang mudhari' adalah sedang atau akan dilakukan. Kemudian fi'il amar adalah perintah. Ya. Kemudian selanjutnya ada isim masdar. Ada isim masdar. Kalau isim masdar sendiri ini adalah bentuk dari kata dasar atau nanti nama dari pekerjaan yang kita lakukan ya. Kemudian ada isim fa'il. Isim fa'il di sini pelaku atau subjeknya. Isim maf'ul nanti adalah maksud saya isim fa'il adalah pelaku, subjek ya. Isim maf'ul di sini adalah objek sasarannya, dan zaman adalah waktu, makan adalah keterangan tempat ya, keterangan waktu dan keterangan tempat ya. Jadi fi'il madhi, mudhari', amar, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan makan. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan sigot itu nanti begini. Ada fi'il madhi di sini, kemudian fi'il mudhari', fi'il amar, masdar, fa'il, maf'ul, zaman, dan makan. Nah, untuk madhi itu telah terjadi ya, mudhari' sedang atau akan terjadi, amar perintah, masdar kata dasar, kemudian fa'il pelaku ya atau subjeknya, maf'ul objek, zaman waktu, makan tempat ya. Nah, dalam bahasa Arab kita contohkan untuk fi'il nasoro. Nasoro di sini artinya adalah menolong. Nah, ketika nasoro di sini adalah fi'il madhi, maka artinya adalah telah menolong.
Kemudian untuk fi'il mudhari, nah, dari nasoro berubah menjadi yang suru. Nah, yang suru sendiri artinya dengan kata dasar yang tolong atau menolong tadi, artinya berubah menjadi sedang menolong atau bisa juga akan menolong. Bukan lagi telah menolong, ya. Jadi nasoro telah menolong, yang suruh sedang menolong. Nah, lanjut ke amar, perintah. Di sini ada unsur. Nah, nasoro yang sebentar. Ya, nasoro yang suruh unsur. Unsur artinya tolonglah, karena bentuknya adalah perintah. Kemudian untuk masdarnya berubah menjadi nasron. Nasron adalah pertolongan, ya. Jadi nama dari pekerjaan yang dilakukan, ya. Menolong, sedang menolong, tolonglah, pertolongan. Untuk fa'il, di sini menjadi naswirun. Naswirun artinya adalah penolong atau orang yang menolong. Di sini ada maf'ul objek, jadi mansurun. Jadi nasirun mangsurun. Mangsurun di sini adalah yang ditolong. Untuk yang zaman dan makan, waktu dan tempat itu sama, mansurun. Makanya di sini saya tulis 2 kali. Mansurun. Nah, mansurun adalah waktu menolong dan juga tempat menolong. Sama, mansurun bisa dipakai untuk waktu menolong atau tempat menolong, ya. Jadi kata nasoro, tasrif kalimat itu maksudnya begini, dari nasoro menjadi yang suruh menjadi unsur, nasron, naswirun, mangsurun, mangsorun, mangsurun. Perubahan dari fi'il madhi, mudhari, amar, masdar, fa'il, maf'ul, zaman, makan, ini dinamakan dengan tasrif, ya. Sehingga ketika nasoro berubah menjadi yang suruh, itu beda artinya. Awalnya telah menolong menjadi sedang menolong. Amar, unsur, tolonglah. Masdar, nasron, menjadi pertolongan. Fa'ilnya nasirun adalah penolong atau yang menolong, dan maf'ul objek. Mansurun yang ditolong, zaman makan adalah waktu atau tempat menolong, ya. Bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, mudah bukan? Nah, kalian semua saya yakin pasti bisa. Jika belum paham, nanti bisa mengulang lagi penjelasan saya, ya. Jika nanti kalian masih juga belum paham, bisa kontak saya nanti lewat pembimbing kalian masing-masing yang di asrama. Bisa tanyakan nomor WA saya atau sosial media yang lain supaya kita bisa lebih dekat lagi, ya. Nah, selanjutnya kita mengenal istilah muqabalah atau mizan syarfi. Nah, di sini maksudnya begini, ada dalam syaraf itu istilah fa, ain dan lam. Fa'ala di sini ini dinamakan dengan wazan. Fa dinamakan dengan fa fi'il, ainnya dinamakan dengan ain fi'il, lamnya merupakan lam fi'il. Jadi fa ain lam, fa'ala, jadi wazan, ya. Fa untuk fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, untuk istilah fi'il kalian juga harus sudah familiar, ya. Nanti fi'il itu akan dibahas di nahwu atau sharaf atau yang lainnya, ya. Fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, muqabalah sendiri itu adalah mencocokkan atau saling berhadapan. Maksudnya begini, fa ain lam, fa'ala, itu adalah wazan atau dinamakan timbangan atau patokan atau menjadi rumusnya, ya. Kemudian jalasa, saya punya fi'il, kita mengenal istilah bahasa Arab jalasa itu untuk artinya duduk, ya. Jim adalah fa fi'il, kemudian lam merupakan ain fi'il, dan sin adalah lam fi'il, ya.
jalasa di sini, fi'il jalasa itu merupakan mauzun yang ditimbang atau yang mengikuti daripada wazan atau timbangan itu. Ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fa'ala wazan. Ya. Di sini jalasa, jimnya fa fi'il, lamnya adalah ain fi'il, dan sinnya adalah lam fi'il. Contoh yang lain, ada kataba, ya. Kaf di sini adalah fa fi'il. Kaf disebut fa fi'il, ya. Walaupun bukan berupa huruf fa, ya. Bisa dipahami. Lanjut untuk ta di sini, kataba, ta huruf kedua. Nah, ini merupakan atau disebut dengan ain fi'il walaupun bukan berupa huruf ain. Ya. Selanjutnya ada ba. Huruf ba, nah, disebut dengan lam fi'il walaupun bukan berupa huruf lam. Nah, bisa dipahami, ya. Kataba mengikuti fa'ala. Kataba adalah mauzun, fa'ala adalah wazan. Kaf di sini mengikuti fa, ta di sini mengikuti ain, ba di sini mengikuti lam. Ya. Nah, adalah contoh lagi. Kholaqo. Nah, coba kholaqo. Kho di sini disebut apa? Ya, disebut fa fi'il. Ya. Lam disebut apa? Disebut dengan ain fi'il. Qaf disebut dengan lam fi'il. Jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il, lam fi'il, ain fi'il. Nah, mengikuti dari segi harokatnya. Kho di sini fathah, di sini fathah, lam di sini fathah, di sini fathah, qaf di sini fathah, di sini fathah. Ya. Nah, sekarang untuk lebih melatih kalian dalam memahami, ya, Bu Azizah berikan contoh. Di sini ada doroba, mata, nasoro, qola, nazala, abada, baka, bana, wadoa, wakoa, tola. Nah, di sini ada karuma, ada warita. Nah, silahkan nanti kalian tentukan mana fa, ain, dan lam fi'ilnya. Ya, bisa ya. Nah, bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kita belajar sighot. Nah, sighot itu adalah perubahan bentuk pada setiap kata, ya. Untuk wazan, nah itu timbangan atau rumus, atau bisa juga disebut patokan untuk merubah kata tersebut. Dan mauzun adalah yang mengikuti wazan. Ya, harus ingat semua, ya. Nah, sedikit motivasi untuk kita semua, ya. Ada kata mutiara yang bunyinya begini: kaifa takhriqu lakal awaidu wa anta lam takhriq min nafsika awaida. Bagaimana mungkin kamu mendapatkan keluar biasaan, ya, kalau kamu sendiri itu tidak keluar dari kebiasaanmu. Nah, ya, yang biasanya mungkin selama pandemi ini itu malas-malasan misalkan, atau kurang semangat dalam belajar. Nah, kalau kalian itu mau menjadi luar biasa, harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang tentunya tidak mendukung. Kita harus banyak-banyak belajar, ya, mau buat kebiasaan baru yang lebih baik, ya. Semangat terus, ya. Nah, terima kasih Bu Azizah ucapkan untuk perhatiannya. Senantiasa jaga kesehatan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.